Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum jawab salam bagus. Itu tadi yang pakai peci putih di belakang, sepertinya masih bermain-main. Aku ulangi, mudah-mudahan salam kedua ini dijawab oleh sebuah peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Tata Usaha untuk 3 Mataram, yang saya hormati seluruh dewan guru, baik yang gagah-gagah maupun yang cantik-cantik, dan Pak Guru dan Pak Guru sayangi, dan insyaallah soleh dan solehah seluruh sekalian. Kedua layar preman. Kira megapiksel. Tentu pagi yang cukup cerah dan akan mendung ini, mari kita sama-sama melantunkan kalimat arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita di bulan Syawal ini, di bulan istimewa ini, di bulan penuh peningkatan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di madrasah ini yang tentu tadi diawali dengan pertama ada sholat duha luar biasa, kemudian berdoa, kemudian membaca surat Yasin, tahlil, bahkan baru saja ada tausiah dari Ketua Rembina M3 Mataram. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan salah satu amal ibadah yang tentu nanti kita akan dapat di akhirat. Salawat salam mari kita curahkan ke junjungan alam kita, baginda kita, idola kita, Nabi Muhammad yang tentu telah membimbing kita di dalam dunia. Sekarang kita merasakan nikmatnya Islam dan nikmatnya iman. Seandainya kita tidak begini, kita tidak merasakan nikmat seperti sekarang. Anak-anak yang tak boleh banggakan, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, dan biasanya dia ada di kamera pro kan. Hari ini setelah kita libur dan menjalani ibadah puasa, Pak Guru Tidaklah oleh pembina INTA harus menyampaikan 1-2 kata-kata. Kami bukan tausiah ya, karena tadi sudah ada tausiah dari pembina INTA. Karena tentu kegiatan ini dinapodai oleh pembina INTA, maka apapun yang diminta insyaallah akan bisa kita laksanakan. Anak-anak yang perlu banggakan, pada tanggal 12 Syawal ini Adan. Kalau ngambil foto bisa Pak. menyampaikan sebuah kisah inspirasi. Ya. Cuman Mudah-mudahan kekurangannya kisah nggak bisa inspirasi pakai ini handset. mampu membangkitkan kita semua Tanaman
mampu mendorong kita semua Kita untuk lebih banyak bersedekah. Karena secara kebetulan kemarin saya sudah berangkat dari Lombok Tengah lewati Lombok Barat dan masuk ke kota Mataram. khususkan untuk kamera Lalu mendengar tausiah di dan radio tiap sambil berperjalanan, game itu katanya banyak ibadah kafe itu yang yang lebih utama justru ibadah yang nilainya banyak sosial. ya alim ya full memori Artinya apa? Memang ada ibadah yang itu individu, Memorinya tetapi ada ibadah yang memang untuk sosial. 1.200. 200 Satu bulan kemarin kita berbaca anak-anakku, 200 itu ibadah itu untuk individu kita sendiri. Kita yang melaksanakan dengan segala rukun dan syaratnya, dan kita akan mendapat balasannya. Sholat tarawih yang kita laksanakan tiap malam, apakah ada yang menggunakan 8 rakaat atau 20 rakaat, sama saja. Itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Tetapi ada ibadah sosial yang kembali ke kita sendiri dan kemaslahatannya dimanfaatkan oleh orang lain. Bukankah manusia yang beruntung ketika dia mampu menjadi orang yang bermanfaat kepada sesamanya. Maka kita boleh katakan tadi, ada memang ibadah yang kembali ke individu, tetapi ada ibadah yang akan kita dapatkan dan orang lain menikmati. Oleh karena itu, apa itu? Simak kisah inspirasi berikut. Mau dengarkan? Tapi ada syaratnya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngobrol. Saya akan yang masih berbicara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia kesadaran untuk tidak berbicara. amin Terima kasih. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada zaman kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah idola kita bersama, anugerah kita bersama. Pada suatu ketika diketulah pintu rumah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira bunyi ketukannya. Lalu baginda Nabi memerintahkan istri tercinta yaitu Aisyah dengan kalimat yang cukup mesra. Adillah bumerahku, coba buka pintu siapa yang menutup di depan. Lalu istri beliau karena begitu taatnya kepada sang suami dan kebetulan suami adalah baginda Nabi, bergegaslah membuka pintu. Lalu dibukalah pintu. Kelihatan seorang tua yang lusuh, bajunya serban jantung, tak pernah sisiran. Ternyata dia adalah seorang pengemis. Lalu karena dengar siapa itu yang datang, katanya baginda Rasul, pengemis. Oh kalau itu, coba carikan sesuatu yang bisa kita sedekahkan. Lalu Siti Aisyah bergegas menuju ke dapur mencari sesuatu. Lalu kembali dari dapur dan melapor pada sang suami baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda, tidak ada apa-apa di dapur. Satu
satu butir gandum pun tidak ada. Karena pada saat itu makanan pokok adalah gandum, bukan beras. Maka baginda Rasul teringat, berarti ada seorang yang memberikan saya hadiah jubah. Karena itu, hanya itu harta yang kita miliki. Coba ambilkan jubah yang tadi. Diambillah oleh Siti Aisyah di lemari yang sudah disimpan. Lalu diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengusap jubah yang diberikan tadi oleh seseorang, lalu melipatnya dan memberikan kepada seorang pengemis. Karena pengemis ini merasa sangat bangga, sangat kejuangan mendapat jubah istimewa dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak sadar, tapi dia melompat-lompat kejuangan. Di dalam melompatnya dia berkata, Alhamdulillah, saya dapat hadiah, saya dapat sedekah dari baginda Nabi berupa jubah. Teriaklah sepanjang jalan dan sampailah ke sebuah pasar. Teriakan itu tentu didengar oleh orang banyak, termasuk sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini saya akan lelang, ibarat sebuah bangunan yang akan lelang, saya akan lelang terbuka katanya. Siapa yang berani membeli dengan angka paling tinggi, maka jubah ini saya akan berikan. Lalu apa yang terjadi anak-anakku? Dengarlah hubungan lelang ini oleh seorang yang kaya tetapi buta. Namanya buta kan tidak melihat apa ya. Yang cukup kaya. Dan ukuran kekayaan pada saat itu punya apa yang namanya budak. Ini adalah status sosial pada zaman baginda Nabi Muhammad. Kalau sudah punya budak, berarti status sosialnya di atas rata-rata. Lalu sang orang kaya yang buta ini memerintahkan si budaknya juga temui tadi yang lelang jubah dan sampaikan berapapun harga yang dia tawarkan, ambil. Kalau kamu, katanya si bosnya ini yang kaya tapi buta ini mampu mendapatkan jubah lelangan itu, saya akan beri kamu sebuah hadiah, katanya. Apa hadiahnya? Kamu akan saya bebaskan menjadi budak saya. Betul. Berangkatlah sang budak ini ke tempat pelelangan jubah tadi. Lalu ketemu dengan sang pelelang pengemis tadi. Berapa akan dijual jubah itu? Oh, saya berani berapapun harga yang ditawarkan. Oke, kalau begitu saya hargakan sekian. Tentu dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, maka barang itu dari si pengemis tadi pindah tangan ke sang budak. Dibayarlah pada saat itu tunai. Karena pesan dari bosnya, berapapun harga yang diberikan, beli. Lalu si budak ini karena merasa sebentar lagi mau dibebaskan menjadi budak, tentu dia bergegas kembali menemui bos dan majikannya. Lalu sampai di rumah, bosnya langsung diberikan jubah yang tadi lelangan itu. Saking senangnya bos yang kaya tetapi buta ini dilus 3 kali jubah ini sambil dia berdoa. Al doanya begini kira-kira. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan jubah ini
Bagaimana tadi? Ambil mengelus-elus. Ini luar biasa. Sambil mengelus juga, lalu dia berdoa doanya mudah-mudahan dengan jubah dari baginda Nabi ini penyakit duka saya bisa disembuhkan. Karena dia begitu yakin, percaya atas doa dan melalui baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian mengusapkan buah itu di mukanya, seketika penglihatannya kembali sedia kala. Dan bahkan dia melihat lebih jernih lagi, lebih luar biasa lagi. Kalau tadi mungkin pakai kacamata, nah, sekarang dia tidak pakai kacamata, jadi penglihatannya lebih hebat. Lalu dia tadi bos katanya, majikan ada janji untuk saya. Oke, saya sudah janji kepada kamu, kalau kamu bisa beli jubah ini, saya akan beli. Setelah itu bebaslah kamu. Lalu saking gembira dan syukurnya si bos yang kaya dan buta sudah melek ini, dia ingin menghadiahkan jubah itu kepada baginda Rasul. Padahal tadi dari baginda Rasul. Karena merasa dia senang, gembira, coba bayangkan. Tidak melihat bertahun-tahun, terus melihat betapa kita syukurlah ya. Kita kembalikan ke baginda Rasul. Begitu di paling itu disaksikan tercinta beliau, yaitu Aisyah. Apa kata Aisyah? Masya Allah, luar biasa jubah ini. Sudah berpindah tangan ke beberapa orang, kembali lagi ke pemilik tadi. Maka baginda Rasul tidak berucap apapun, hanya beliau tersenyum. Apa yang terjadi saat itu. Dari kisah ini anak-anakku, ada 3 orang yang terangkat derajatnya, terangkat masalahnya, dan terbebas dari penderitaan. Yang pertama, seorang pengemis yang tadi tidak punya apa-apa, jadi kaya raya. Karena dibeli dengan harga mahal. Luar biasa kan? Yang kedua, budak tadi bisa bebas, tidak lagi diperintah. Dan yang ketiga, sang buta kaya ini bisa melihat kembali. Jadi anak-anakku yang kamu cintai, kalau kita bersedekah itu tidak akan pernah kurang. Apa yang kita miliki justru akan bertambah. Contohnya tadi itu. Akan sebab itu ibadah yang cukup untuk diri kita dan untuk kepentingan orang lain adalah bersedekah, berinfak. Mudah-mudahan bisa istirahat ini mampu memotivasi kita untuk berbagi sesama. Karena kebetulan bulan ini adalah bulan peningkatan, bulan penuh istilahnya kenaikan. Maka sekali lagi Pak Guru berharap untuk mari kita belajar berbagi, minimal berbagi pengetahuan dan ilmu. Kalau ada teman yang tanya bagaimana langkah-langkah promosi ini, kasih tahu dia. Yang penting jangan bertanya di saat ulangan. Ya, kira-kira berbagi? Yang berhasil berbagi yang positif? Oke. Baik, sebelum Pak Guru tutup, selama istirahat ini, Pak Guru ada challenge ini. Angkat tangan yang bisa menjawab.
Nah, tolong pada umat dilihat siapa yang paling pertama angkat tangan ini. Sebutkan. Katanya neta. Yang berjarak ini. Jalan yang berjarak. Biar perhatiannya ke Pak Guru semua. Sebutkan. Tiga manfaat bersedekah dari kisah inspiratif tadi. Katanya neta. Ada yang berani angkat tangan? Yang berani angkat tangan, silakan. Nanti kita akan siap-siap kalau maju ke depan. Mia. Ada yang berani angkat tangan? Dari kisah inspiratif tadi ada 3 manfaat bersedekah. Tidak ada. Tidak berani. Mereka tidak memperhatikan. Karena Pak Guru sudah menyiapkan sesuatu. Tangan Pak Guru masuk ke kantong, Pak Guru menyiapkan sesuatu. Pak Guru itu sampai 3. Kalau hubungan kita tidak ada yang angkat tangan, ya silakan Pak Guru. Sebut namanya dari kelas berapa? Tidak disebutkan. Perkenalkan, nama saya Lia Aidul Fitri dari kelas 3. Ya, silakan sebutkan 3 manfaat bersedekah dari kisah inspiratif tadi. 1. Sedekah tidak membuat makan miskin. Ya. 2. Sedekah mempunyai banyak manfaat, yaitu bisa kesembuhan dari kemurahan hati seorang majikan kepada budaknya untuk membebaskannya dari perbudakan. Menurut jawabannya ada 3. Satu, tidak membuat miskin. Dua, bisa membuat kesembuhan. Oke, terima kasih. Walaupun jawabannya tidak 100% benar, ya 95%, tetapi karena keberanian maju, Pak Guru kasih hadiah ya. Dapat THR. THR. Kalah Dauma, kalah. Mudah-mudahan Kalah. menjadi motivasi baik bagi diri Pak Guru sendiri dan bagi kita keluarga yang tinggal. Dauma sih. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala tujuan. Wassalamualaikum. Yang pendek umurnya jadi panjang, yang rezekinya berkurang akan bertambah, yang sakit jadi sembuh, dan